Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi saya mengajak Anda kali ini berbincang-bincang santai bersama Majelis Pendidikan Kota Banda Aceh untuk mengunjungi beberapa sekolah. Dan pagi ini kami berkunjung ke sekolah SD Negeri 24 Kota Banda Aceh. Dan di sini sudah ada dari unsur MPD Kota Banda Aceh, ada Bapak Dr. Andes Muklis Ibrahim. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Bapak Kepala Sekolah SD 24 Kota Banda Aceh, Bapak Hidayat SPD MPD. Assalamualaikum Bapak. Baik, dan ada Bapak Dr. Andes T. Samsuar MSI MPD, merupakan Sekretaris MPD Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Pak, kita sudah berada di SD Negeri 24 Kota Banda Aceh. Pandangan pertama itu adalah asri, sejuk Pak ya, apalagi dengan cuaca pagi ini juga sangat mendukung ya. Sekolah yang bersih, sehat, sampai tidak mendapatkan satupun sampah di halaman sekolah ini Pak. Nah, jadi sangat cocok sekali bahwa sekolah ini dilabel dengan sekolah yang sehat. Nah, kita akan topik untuk hari ini lingkungan sekolah sehat. Nah, ini Pak Hidayat, bahwa di SD Negeri 24 ini SD dengan lingkungan yang sehat Pak ya. Nah, ini mungkin melihat kenapa ya bisa dikatakan dengan SD dengan lingkungan yang sehat, indikatornya apa-apa saja ini Pak? Ya, terima kasih Ibu. Alhamdulillah SD 24 kita diberikan predikat dengan sekolah sehat. Alhamdulillah ini kita dapatkan di 2018 kita pernah mengikuti lomba dan insya Allah alhamdulillah kita masuk dalam 10 besar. Itu komponen-komponen yang kita persiapkan di sini dari luar dan dalamnya, dari muridnya, anak-anaknya selalu kita edukasikan untuk sehat selalu. Misalnya anak-anak terus menjaga kesehatannya dari tubuhnya, terus dari sekolah, dari prasarana, misalnya UKS itu menjadi komponen yang utama untuk sekolah sehat. Terus kantin yang sehat, terus lingkungan yang asri, bersih, itu yang terutama, dan terus saluran drainase air yang mengalir, terus prasarana yang mendukung dari orang tua, dari masyarakat dan sebagainya. Oke, itu yang menjadi indikator sekolah sehat sehingga pada tahun 2018 terpilih sebagai sekolah sehat ini Pak ya. Nah, ini tetap dipertahankan sudah di tahun 2022 nih Pak ya. Iya. Insya Allah setiap tahunnya, setiap harinya kita pertahankan karena dengan sekolah sehat kita tahu dengan lingkungan yang sehat, anak-anak sehat, insya Allah kalau misalnya pikiran, perasaan, hati kita sehat, insya Allah kalau misalnya kita anak-anak ke sekolah, guru ke sekolah, merasa nyaman, merasa memiliki, insya Allah dalam pembelajaran akan lebih mudah mereka dapatkan, baik guru memberikan pelajaran, baik anak-anak menerima pelajaran akan lebih mudah karena disebabkan lingkungannya nyaman, bersih, sehat. Ya. Gitu ya Pak ya? Iya. Baik, nah coba tanya juga nih sama Pak Muklis nih Pak ya. Anda sudah berada di sini Pak ya? Cocok tidak Pak ini dilabelin dengan sekolah sehat ini Pak di SD 24 Kota Banda Aceh ini? Ya, terima kasih kalau kita merasakan mungkin ya sudah berada di lingkungan ini. Ya, saya kira sangat cocok. Yang pertama mungkin dari penjelasan kepala sekolah itu sudah pernah mendapat 10 besar nasional. Dan tapi yang penting mungkin kita merasakan hari ini melihat lingkungan yang asri. Kemudian mungkin seperti katakan tadi pelaksanaan sekolah sehat itu harus ada di setiap sudut mungkin tempat sampahnya. Kemudian tadi juga disebut bahwa kita di sekolah kita ini punya kantin yang saya kira cukup representatif daripada kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Sehingga dengan suasana yang seperti ini ya tentunya kita berada di sini menjadi betah. Ya, menjadi betah dengan bersih, dengan asri dan ya tertata rapi gitu. Baik, ya. Kalau menurut pandangan Pak Samsuar nih Pak, apa yang terlintas di pikiran Bapak ketika mendengar sekolah sehat itu Pak? Dan Anda sudah berada di sekolah sehat saat ini. Ya, makasih ya. Tentunya kita senang ya, senang. Dan sekolah ini sebenarnya juga kita harapkan jadi contoh
sekolah-sekolah lain ya di Iya. Kota Banda Aceh. Karena suasananya sejuk dan sekolah ini jadi juga sekolah pilihan bagi orang-orang tua mungkin yang anaknya ada di Kota Banda Aceh. Kemudian sekolah ini kan membuat kenyamanan bagi kita. Contoh begini dengan suasananya ya, Iya. suasananya indah. Apalagi mungkin beberapa sebulan yang lalu juga kemarau, ini sudah hujan ya. Iya. Sudah kelihatan ini ya. Iya. Kelihatan. Baik, oke. Saya kembali ke Pak Hidayat. Pak Hidayat, mungkin apa saja persiapan dari sarana dan prasarana untuk mendukung yang namanya sekolah sehat sehingga menjadi lingkungan yang sehat? Iya, komponen semua yang mendukung dari sekolah sehat itu terus kita pertahankan, kita benahi dikit-dikit. Seperti Bapak sampaikan tadi, insya Allah kita memiliki kantin yang bersih, higienis, dan kita sampaikan dan semua dari makanan di sini disiapkan oleh orang-orang yang telah kita percayakan, yang di dalamnya tidak ada unsur-unsur yang membuat makanan itu tidak baik. Dan misalnya UKS, alhamdulillah kita termasuk juga UKS yang favorit juga di sekolah. Dan kita tetap selalu bekerja sama dengan Puskesmas, Koica, dan lain-lain untuk UKS kita tetap lebih bagus. Kalau misalnya ada anak-anak yang perlu dirawat, insya Allah kita di sekolah UKS kita siap. Dan seperti Bapak sampaikan tadi, kebersihan kita terus kita jaga, baik dari hal kecil apapun sampah. Terus kita edukasikan kepada anak-anak tidak hanya sekedar membuang sampah pada tempatnya, tapi juga bisa memilah sampah, di mana sampah organik, yang mana non organik, residu dan sebagainya. Itu kita di setiap sudut insya Allah kita letakkan tong-tong sampah untuk mereka lebih mudah menjangkaunya. Dan sekarang kita lihat taman-taman yang indah-indah ini, dan semuanya itu juga kerjasama dari orang tua kita, dari paguyuban. Jadi semua yang terlibat di sini, alhamdulillah terlibat baik dari masyarakat, orang tua terus menjaga sekolah ini terus menjadi label yang sehat. Dari di samping komponen-komponen lain, misalnya air yang bersih, makanan yang bersih, drainase yang bersih, dan semuanya kita tata yang sebenarnya berupa untuk kebersihan untuk menuju sekolah yang sehat. Pak, sebenarnya mengikuti lomba sekolah sehat artinya juga mengajak setiap guru, siswa sendiri, dan juga masyarakat lingkungan sekolah semuanya untuk mengkampanyekan hidup sehat. Itu seperti apa ini Pak Bapak mengkampanyekannya ini? Ya, kita kampanyekan yang pertama dengan poster-poster, dengan spanduk, terus tiap hari kita edukasikan kepada anak-anak di dalam kelas untuk guru-guru terus mengingat untuk pentingnya kesehatan dan kebersihan. Terus kami punya juga satu hari Jumat bersih, setelah membaca Yasin, sebentar kami bergotong royong untuk menjaga kebersihan. Terus hari Sabtu juga kami setiap minggunya ada daur ulang sampah, Pak. Daur ulang sampah untuk jadikan kompos. Itu Bapak. Oke, baik. Nah, bahwa tadi mengajak semua lingkungan para siswa, guru juga, kemudian juga lingkungan masyarakat sekolah lainnya untuk mengkampanyekan hidup sehat juga, tadi Pak melakukan poster, dan juga bagaimana mereka mendisiplinkan diri juga nih Pak ya, Iya. dengan berperilaku sehat itu sendiri. Karena namanya sehat itu juga sikap yang harus kita lakukan ini Pak ya. Nah, ini mungkin yang tidak mudah ini, membiasakan anak untuk membuang sampah pada tempatnya, kemudian menjaga agar tidak kotor di mana-mana. Nah, itu juga menjadi tugas kita bersama. Dukungan dari orang tua seperti apa Pak? Dukungan orang tua alhamdulillah sangat mendukung. Kita lihat anak-anak, yang pertama anak-anak datang ke sekolah, kita lihat rapi-rapi mereka, bersih-bersih, alhamdulillah. Terus kita periksa kukunya, selalu terpotong, tidak ada kuku yang panjang, terus rambutnya ditata dengan rapi. Berarti di situ kita lihat orang tua sangat mendukung, di rumah aja sudah bersih mereka. Terus seperti dikatakan tadi,
di kelas ada kami buat lomba kelas sehat. Tingkat kelas juga Iya, nih Pak ya, iya. untuk memacu siswa. Ya, terus teman-teman, nah semua ini dari kolaborasi dengan wali murid, Iya. orang tua. Baik. Nah, memang lingkungan sehat, kemudian sekolah yang sehat itu diawali dari siswa yang sehat juga Iya, Pak ya, benar. pribadi yang sehat. Mulai dari mereka dari rumah ke sekolah, mereka sudah tertata dengan rapi, pakaiannya, Iya. rambutnya bersih, kukunya bersih, pakaiannya dan segalanya. Dan tentu ini juga mendukung bagaimana program sehat di sekolah itu berjalan. Iya, benar. Nah, pemirsa, kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang sekolah pariwara berikut ini. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di UKS SD Negeri 24 Kota Banda Aceh. Pertama masuk, saya melihat dengan suasana yang sangat bersih. Saya teringat langsung berada di salah satu rumah sakit. Nah memang ditata seperti rumah sakit, tapi juga dengan suasana yang sangat nyaman sekali. Ya, kita akan langsung saja tanya-tanya masih bersama kepala sekolahnya, Bapak Hidayat, kemudian Bapak masih ada dengan Pak Samsuar ya dari MPD, dan juga tambahan satu lagi nih dari Pak Komite nih Pak ya. Selamat datang Pak Komite ya, Bapak Zulfadli MSI ya. Nah, mungkin peran dari UKS ini sendiri Pak untuk mendukung SD Negeri 24 Kota Banda Aceh ini menjadi sekolah yang sehat itu seperti apa Pak untuk tingkat Kota Banda Aceh dan juga mungkin seprovinsi Aceh ini Pak? Iya, terima kasih. UKS di SD 24 ini merupakan komponen yang sangat vital untuk kita. Nah, dikarenakan semua sumber dari edukasi untuk anak-anak dan orang tua untuk kesehatan berasal dari UKS, dan kita di sini dibantukan oleh 2 petugas dan ada juga kita dokter-dokter kecil dan trias UKS kita terus kita benahi. Yang pertama misalnya untuk pendidikan kesehatan, yang kedua pelayanan kesehatan, dan ketiga pembinaan kesehatan sekolah sehat. Dan terus kita benahi di mana ada yang kekurangan, di mana ada yang perlu kita benahi, terus kita benahi. Nah, dan ini merupakan juga kerjasama dari Dinas Pendidikan, KOICA, orang tua, terus membantu kita untuk mendukung UKS kita ini untuk membina dan melayani anak-anak kita untuk lebih sehat tentunya. Lebih sehat, baik. Nah, tadi menarik Pak jelaskan ada dokter-dokter kecil nih Pak Iya, ya. Nah, ada. itu ada dokter kecil Iya. ya. Di belakang kita juga ya, adik kayaknya sedang nyusun obat ya adik ya. Oke, nah ini dokter kecil ini juga punya perannya juga Iya, nih Pak punya ya. peran, iya. Nah, mereka akan mungkin akan merawat teman-teman yang tadi Iya. habis pacaran nih Pak ya, mungkin Iya. ada yang lemes, ada yang pusing ya. Iya. Semua dirawat di UKS ini oleh dokter-dokter kecil. benar. Nah, dokter kecil ini ada pembinaan seperti apa ini Pak? Mungkin pelatihan diberikan juga ini. Ada yang selama ini ada pembinaan dari dinas, ada juga pembinaan dari KOICA, terus ada pembinaan juga dari sekolah. Terus kita dari sekolah tentunya setiap minggunya, setiap bulannya terus kita bina bagaimana mereka ini menangani kawan-kawannya yang seperti tadi kita lihat ada yang kelelahan ataupun nggak makan ataupun lain sebagainya. Betul. Setelah upacara mereka merasakan ada keluhan, insya Allah dokter-dokter kecil ini selalu sigap. Nah, dan tiap harinya mereka selalu ada kita piketkan, ada kita gilirkan untuk memantau kawan-kawannya, lingkungan sekolah, nanti melaporkan ke petugasnya bagaimana apa yang terjadi hari ini dan apa yang perlu dibenahi untuk hari ini. Wah, luar biasa ya dokter kecil. Terima kasih nih ya, perannya luar biasa. Mungkin bisa dilanjutkan lagi nanti jadi dokter yang beneran ya. Insya Allah. Insya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini saya coba tanya dengan Pak Komite dulu nih ya. Pak Komite, ini Bapak melihat bahwa di sini sekolah SD 24 ini menjadi sekolah sehat pilihan ya Pak ya. Kemudian dengan setiap yang mendukung sarana dan prasarananya seperti UKS ini Pak ya, mungkin peran dari warga sekolah juga, dari komite, dari orang tua yang lainnya melihat hal seperti ini yang diterapkan di sekolah ini itu seperti apa? Ya baik, alhamdulillah ya, saya selama komite di sini sudah belasan tahun barangkali mendampingi sekolah di sini, dan kita sebagaimana tupoksi dari komite, kita kan hanya memberi support ya. Kita tidak mengevaluasi dan tidak memvonis, tidak menilai. Nah, jadi selalu program-program sekolah kita selalu dukung,
dan sudah banyak kerjasama yang kita jalin, dan yang paling lama dulu dengan KOIKA Korea itu ya, bahkan kita ada studi banding ke Korea, dan alhamdulillah banyak. Jadi peran orang tua juga dulu, peralatan-peralatan sejauh yang memungkinkan dan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Nah, kita dari komite selalu mensupport baik dari segi finansial, dari segi juga dukungan ya. Nah, terutama memang kami lebih banyak pada dukungan karena memang sumber dana dari masyarakat kan terbatas. Nah, sumbangan-sumbangan yang diberikan itu juga sifatnya sukarela. Kebetulan wali murid dari SD 24 ini dari berbagai profesi ya. Nah, jadi alhamdulillah, jadi program-program yang dimintakan oleh sekolah ini kita sahuti sejauh yang memungkinkan, kita selalu bantu. Nah, termasuk peralatan dulu juga kita bantu. Kebetulan ada beberapa wali murid yang dari unsur kesehatan, bahkan ada kepala rumah sakit juga yang anaknya ada di sini, kepala puskesmas juga ya. Dan sehingga di sinilah boleh kita lihat nih fasilitasnya, kita katakan tidak the best, tapi alhamdulillah sangat-sangat memadai gitu. Jadi dukungan dari orang tua siswa ya, komite juga memotivasi juga luar biasa Pak kegiatan atau program yang dijalankan oleh sekolah ya. Nah, saya juga mau tanya dari Pak Samsuar nih Pak, dari MPD Kota Banda Aceh, dukungan seperti apa nih Pak melihat dan juga monitoring dilakukan di khususnya di SD 24 Kota Banda Aceh ini Pak? Ya, terima kasih ya. MPD tentunya memberikan dukungan, pertama memfasilitasi ya, fasilitasi pada pengurus MPD. Kita ada MPD ada 15 pengurus. Kita memfasilitasi semua kegiatan-kegiatan yang ada di MPD, termasuk kunjungan ke sekolah-sekolah. Kemudian tentu pemerintah kota tentu sangat mendukung ya, sangat mendukung terhadap KS ini ya. Kita ada beberapa dinas yang mungkin terkait dengan UKS ini. Ada dinas pendidikan, kemudian ada dinas kesehatan, kemudian ada dinas lingkungan hidup Kalau di dinas lingkungan hidup yang pastinya selalu ada datang ke sekolah-sekolah memberikan penyuluhan. Kalau dinas kesehatan juga pasti ya. Kemudian mungkin ada dinas-dinas lain juga yang ikut memberikan dukungan terhadap keberlanjutan UKS di sekolah ini. Tentunya mungkin untuk tahun-tahun mendatang ya, tahun-tahun mendatang, kalau ini kan sudah dilakukan. Untuk tahun mendatang juga kita upayakan supaya pemerintah kota lebih mendukung kegiatan yang ada di sekolah ini. Baik, ya. Nah, Pak Hidayat, ini juga kita lihat bahwa peran UKS itu sebenarnya ada 3 nih Pak ya, peran dari UKS sendiri, yaitu mulai dari bagaimana melayani kesehatan, kemudian juga pendidikan kesehatan, dan juga pembinaan lingkungan sekolah sehat. Nah, dari ketiga pilar tadi ini Pak, mungkin manakah yang paling besar yang mendukung ataupun juga yang menantang ini untuk dibenahi kembali ini Pak? Iya, tantangan yang paling besar kalau dari tiga trias itu pembinaan lingkungan sekolah sehat itu tertantang sedikit karena sekolah kita 24 ini termasuk sekolah yang paling luas di Kota Banda Aceh. Kita memiliki banyak pohon, banyak lapangan. Jadi tantangannya misalnya di pohon yang besar-besar, apalagi seperti baru-baru ini angin dan hujan. Nah, itu ditakutkannya bahwa pohon kita udah besar, untuk kita tebang membutuhkan dana yang besar, dan kita surati dengan DLK itu antrian kita, antrian. Jadi tantangan untuk pohon-pohon besar untuk kita buat kita tebang ya, kita tebang ranting-rantingnya yang udah perlu ditebang, ataupun pohon yang udah perlu kita potong. Itu yang jadi tantangan kita, karena pohon di sini kita lihat besar-besar Ibu, besar-besar, tinggi-tinggi, jadi agak sulit untuk kita membersihkan ataupun menebangnya. Jadi pembinaan di lingkungan sekolah sehat itu menjadi tantangan dari kita. Tapi insya Allah sedikit dengan strategi ataupun dengan kerjasama dari pihak-pihak, sedikit-sedikit itu bisa kita benahi, insya Allah. Oke, nah kalau dukungan dari pemerintah daerah sendiri bagaimana ini Pak?
Sangat mendukung dari dinas, dari DLHK, dari dinas lain-lainnya, seperti Bapak katakan tadi, dari Puskesmas, dari Koica, dari semua sangat mendukung terlaksanakannya sekolah sehat ini, apalagi untuk UKS, kita selalu dibina oleh Puskesmas, dibina oleh Koica, dan komite orang tua selalu mendukung, mensupport kami bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik untuk sekolah sehat ini. Baik, wah jadi dukungan dari pemerintah juga ada, komite juga selalu membeli support ini Pak ya, dan juga MPD terus melakukan monitoring sehingga juga kegiatan pelaksanaan program di SD Negeri 24 Kota Banda Aceh ini berjalan dengan maksimal sehingga label dengan sekolah sehat itu terus ini Pak ya, terus melekat di SD Negeri 24 Kota Banda Aceh. Dan terlupakan satu ini, MPD ya. Iya. MPD sangat mendukung. Betul ya, unsur MPD juga sangat mendukung, Pak ya, dengan kehadiran hari ini lagi. Baik. Dan pemirsa kita akan lanjutkan lagi nanti kita akan lihat kantin sekolah nih Pak ya. Kantin sekolah sehat itu seperti apa ya di SD 24 Kota Banda Aceh selain satu ini. Ya pemirsa, nah sekarang coba tebak saya sedang berada di mana. Oke, tebakan Anda benar ya, saya sedang berada di kantin sekolah dan kantin sekolah ini juga merupakan kantin sehat. Nah, kenapa ini dikatakan kantin yang sehat? Kalau kita lihat memang berbeda dari kantin-kantin sekolah biasanya. Nah, karena di sini juga ada ataupun dijaga sama Duta Cilik Keamanan Pangan. Nah, ini mungkin yang punya peran seperti BPOM ini Pak ya, tapi mereka khusus menjaga jajanan ataupun pangan-pangan yang ada di kantin sekolah ini. Nah, Pak, ini kantin sekolah, teman-teman juga udah pada jajan ini Pak ya, mereka udah jajan ya, mereka santai makan minumnya ya. Nah, kenapa sih Pak ini bisa disebut dengan kantin sehat juga nih Pak untuk mendukung program sekolah sehat? Iya. Kantin sehat salah satu komponen yang utama juga di sekolah, karena kantin sehat berawal dari kesehatan dari sini Pak, dari sini anak-anak, karena ada sebagian anak-anak yang membawa bekal dari rumah, ada juga yang tidak membawa bekal. Jadi mereka menjajan di sini dengan makanan-makanan yang sehat, makanan yang dibawa di sini dari orang-orang tertentu yang kita sortir bahwa makanan itu betul-betul terhindar dari borak, terhindar dari pemanis, dan kita di kantin juga seperti Ibu katakan tadi ada duta cilik. Nah, duta cilik, dan setiap duta cilik seperti BPOM ini kita juga bekerja sama dengan BPOM, dan insya Allah mereka kadang-kadang sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali mereka datang kemari untuk mengecek kelayakan makanan, kelayakan dari makanan yang disajikan untuk anak-anak kita di sekolah. Jadi di samping penataan yang bagus dan bersih juga yang terutama makanannya yang harus sempurna, betul-betul higienis, dan sehat gitu. Dan tentunya seperti penjaga kantin, kita di sini penjaga kantin tidak dari guru ataupun dari mana kita pekerjakan. Di sini ada 2 orang kita pekerjakan, dan rencananya kita ada rencana nih Pak, ada rencana untuk kita jadikan kantin jujur kan. Oke, nah, kantin kita jujur. jadi dari kantin sehat dan juga akan naik pertama menjadi kantin yang jujur juga. Kantin jujur, insya Allah nanti akan kita usahakan bagaimana caranya menjadi kantin sehat dan jujur. Oke, mekanisme nanti akan disusun lagi nih Pak ya. Betul. Nah, tadi menarik bahwa setiap makanan yang dijajakan itu mungkin ada yang menitipkan jualannya. Nah, itu memang disortir dulu Pak ya. Disortir dulu dari mungkin kelayakannya, tidak menggunakan pengawet, boraks dan yang lainnya. Itu memang ada tahapan sortirnya. Ada, yang pertama dari BPOM dulu, kita minta dari BPOM. Yang kedua kita edukasi ke dengan pemilik makanan yang membuatnya, yang bahwa setiap bahan itu harus disediakan dari dia sendiri. Harus dia sendiri, misalnya bakso, berarti mereka itu mengolahnya sendiri dengan bahan yang dari mereka, baru membawa ke pasar untuk digiling. Tapi tidak boleh membeli bakso yang sudah jadi. Nah, tidak boleh, karena kita tidak tahu apakah kandungan di dalam tersebut. Seandainya komposisinya kita tidak tahu nih ya Pak ya. Iya. Terus kalau misalnya nanti dalam pemeriksaan BPOM, mereka kita datangkan secara tiba-tiba untuk memeriksa. Seandainya ada dapat, berarti yang menaruh jajanan itu kita blacklist, ataupun nanti kita beri sanksi. Beri sanksi. Nah, cuma sanksi di sini belum ke tahap
yang serius. Baik, baik. Ya gitu, pembinaan Hanya masih. dari penyampaian saja Iya, nih Pak pembinaan, ya. ya. Pembinaan. Baik, oke. Ya, kita Nah, ini- hindari jangan sampai anak-anak kita apa tuh dengan setelah makan di hari atau sebagainya, kita sangat takutkan gitu. Betul. Nah, memang kantin itu juga sangat diawali nih Pak, diawali Iya. dengan makanan yang sehat. Tentu ini akan mendukung bagaimana proses pembelajaran anak Iya, betul, ya. benar. Anak jika anak jika memakan makanan tidak sehat, anak diare, tentu ini akan menghambat Iya, proses benar. pembelajaran juga ya. Nah, kalau Pak Muklis ini melihatnya seperti apa nih Pak? Bagaimana Pak berada di kantin sekolah? Ya, saya kira dengan perasaan betah Baik. berada di sebuah kantin kemudian kita betah, ini kan pertanda bahwa sebuah kantin yang sudah representatif, yang terutama mungkin dari segi bersih. Ya. Ya mungkin kalau sehat tadi penyediaan makanan sudah kita dengar penjelasan dari Bapak Kepala Sekolah. Tentunya mungkin itu adalah binaan-binaan dari Bepom. Tapi kondisi bersih inilah yang kita sangat mungkin senang. Karena dalam hal sebuah sekolah sehat itu ada trias UKS yang harus dipenuhi. Ya mungkin ada pelayanan kesehatannya. Nah, mungkin di sini kita melihat sudah ada duta-duta, baik duta kebersihannya, mungkin duta yang makanan sehatnya gitu ya. Jadi saya kira sangat kita senang ya dengan kepemimpinan kepala sekolah dalam membina sekolah sehat ini. Dan kita sangat berharap ya mungkin tadi kita ada info sekolah sudah pernah masuk 10 besar nasional dan ini mungkin untuk tidak terlena. Untuk tidak terlena dan tidak merasa puas, tapi untuk terus bekerja. Seperti yang sudah disampaikan, kita sangat mendukung bahwa nanti ada kantin jujur. Baik. Nah, ini kantin jujur ini ya mungkin nanti akan membuat yang pertama anak-anak terdidik dalam hal kejujurannya dan juga mungkin akan meringankan tugas daripada petugas-petugas itu sendiri. Ya, datang jujur, ambil barang, taruh uang, ambil kembalian. Nah, ini mungkin suatu hal yang sangat kita dambakan ya terjadi di negeri kita yang syariat Islam ini. Baik. Nah, dari MPD sendiri Pak, sejauh ini pengawasan dilakukan dan juga dukungan ini Pak, terkhusus juga untuk SD 24 Kota Banda Aceh ini, apa ini? Ya, dalam artian kalau mungkin kita di MPD tentunya mungkin salah satu ya perannya yaitu mengawasi atau mendukung. Ya, jadi ini kita tetap ada sebuah kegiatan MONEF. Sesampai itu kita nanti hasil dari MONEF itu kita akan diskusikan. Dan setelah itu kita akan menganjurkan hal-hal yang apa yang perlu mungkin peningkatannya dan juga kita sangat dukung. Nah, jadi untuk program sekolah sehat ini ya sebenarnya tidak hanya ada instansi-instansi terkait yang mendukung kegiatan ini. Ya ada dinas kesehatan, kalau di tingkat sekolah kita ada nanti tim UKS yang terlibat kecamatannya, terlibat puskesmasnya, juga di tingkat Kota Banda Aceh juga demikian, sehingga terciptalah sekolah sehat yang memenuhi semua indikator-indikator sebagai sekolah sehat itu. Iya, baik. Nah, Pak Hidayat, ini tadi sudah dijelaskan bahwa juga dukungan sangat dari MPD juga sangat luar biasa. Nah, mungkin ke depannya lagi ini program apa lagi nih Pak? Program unggulan apa lagi yang bisa dicapai di SD 24 ini Pak? Program insya Allah banyak kita program di sini. Setiap harinya, kalau misalnya di setiap hari Senin kita untuk dapat upacara yang sempurna Pak. Jadi kita ada pasit berhari sini, ada sekibrat, terus di Jumat Islami di situ kita beri pembelajaran untuk anak-anak untuk karakternya dengan baca Yasin, membaca surat Ar-Rahman, terus Asmaul Husna. Dan kita di sini ada ekstrakurikuler lainnya lagi, ada ekstrakurikuler, terus sebab kita juga sebagai sekolah penggerak Pak ya, sebagai sekolah penggerak. Nah, kita salah satu sekolah penggerak yang nantinya kurikulum kita juga berubah. Dan sekarang lagi kita lagi dibina, kami lagi dibina untuk memiliki kurikulum yang baru. Dan banyak program-program lainnya yang lagi kita rintis, kita benahi dan kita jalankan bersama komite dan warga sekolah. Baik. Nah, pemirsa, tadi sudah dijelaskan bahwa seperti inilah kantin yang sehat, seperti apa indikatornya sehingga menjadi
warga di sekolah ini termasuk siswa juga untuk menjadi siswa yang sehat. Nah, di kantin ini juga kedepannya akan dicoba untuk menjadi kantin yang jujur. Nah, mudah-mudahan pelaksanaannya akan berjalan dengan lancar ya. Nah pemirsa, dan kali ini saya sudah berada di halaman apa namanya nih Pak? Taman Edukasi. Taman Edukasi. Nah memang di sini banyak tumbuhan beragam jenisnya ya. Tentu ini di sini bisa menjadi tempat pembelajaran untuk siswa melihat apa saja sih yang ada di sini keragaman hayati. Nah Pak, kita kan sudah berada di penghujung waktu nih Pak. Iya. Nah saya juga ingin minta dong apa ini Pak kedepannya, harapan kedepannya agar SD Negeri 24 Kota Banda Aceh ini tetap menjadi sekolah favorit, sekolah yang sehat tadi ini Pak. Silakan. Harapannya apa yang sudah menjadi label peringkat untuk kami sekolah sehat, mudah-mudahan terus bisa kita pertahankan, Baik. kita benahi, terus kita minta dukungan dari MPD, tentunya dari dinas, dari DLHK, Koica, Puskesmas, dan pihak-pihak yang terlibat, pihak-pihak yang terus mensupport. Mudah-mudahan dukungannya terus diberikan dan harapannya terus kami Pak dikunjungi untuk di Monef, jadi kami tahu nanti di mana kelebihan, di mana kekurangan. Jadi kekurangan insya Allah terus akan kita benahi, kita cari solusinya bagaimana ke depannya terus SD 24 ini menjadi sekolah yang maju, sekolah yang sehat. Baik, amin. Terima kasih. Amin ya Rabbal. Iya. Dari Pak Samsur nih Pak, harapan apa yang bisa Bapak berikan ini Pak untuk SD 24? Iya, yang pastinya kami mungkin memfasilitasi ya. Baik. Nah, sektor MPD ini memfasilitasi kepada semua majelis, ada 15 orang untuk mungkin terus mengunjungi, kemudian mengevaluasi, kemudian memonitor terhadap perkembangan sekolah ini. Juga kita mungkin selaku pemerintah kota tentu meminta kepada dinas-dinas lain ya, seperti mungkin dinas DLK 3 yang selama ini sudah terus bekerja sama, kemudian dinas PK, dinas pendidikan dan kebudayaan, kemudian dinas kesehatan yang sudah mungkin kerjasama sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang terus berjalan seperti yang kita harapkan. Baik, terima kasih. Dan silakan Pak Muklis, ini Pak apa yang ingin disampaikan untuk harapan ke depannya? Oke, terima kasih. Mungkin kita semua bangga ya apabila sebuah ataupun sekolah yang di wilayah kita ini berpredikat dengan sekolah sehat. Untuk itu ya pertama mungkin dari MPD ini sangat mendukung untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan ataupun melengkapi indikator-indikator yang belum mungkin belum baik, yang masih kurang, sehingga kita berharap ke depan pertama mungkin khusus SD 24 ini akan menjadi naik peringkatnya ataupun nanti ke tingkat nasional dapat meraih, ya kita berharap tentu yang terbaik gitu kan. Tentunya terbaik itu adalah dari usaha kita. Oleh karena itu mari mungkin kita ciptakan koordinasi yang lebih tinggi ataupun yang lebih konsen lagi. Yang pertama mungkin apabila mungkin kepala sekolah ingin berkonsultasi dengan MPD, siap kapan saya untuk apakah MPD datang ke sekolah ataupun apa. Kemudian kita tingkatkan koordinasi antar instansi. Ya ini yang perlu. Ya dinas kesehatannya kalau tingkat kecamatan mungkin puskesmas kecamatan, kemudian di tingkat kota. Karena dari trias UKS ini ada 3, itu pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, dan lingkungan yang bersih, indah dan nyaman. Tentunya untuk wilayah sekolah kita yang begini luas halamannya tentu masih perlu kita lakukan lagi peningkatan dalam hal
kelestarian lingkungan Baik, ini. terima Saya kira kasih, itu, terima kasih. Pak Muflis, Pak Sansuar dan Pak Hidayat pada kesempatan pagi hari ini sudah menerima kami untuk mengunjungi sekolahnya nih Pak ya, dan kita banyak hal yang dapat kita pelajari di SD Negeri 24 Kota Banda Aceh ini. Semoga bisa diikuti di sekolah-sekolah lain yang diterapkan di sekolah lainnya, dan saya Feni mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.